Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-24 daripada kitab Nailur Raja ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan beberapa bab sebenarnya, yakni sujud Abadus Shalah. Sekarang kita masuk Mubtilatus Shalah, dan sudah masuk ke perkara yang ke-11 ya, perkara yang ke-11. Perkara 11 yang membatalkan sholat. Apa itu? At-taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhalluf bihi ma bi ghairi udhrin. Jadi kita akan paham ya, bahwasanya hakikat daripada berjamaah itu adalah menjadikan imam itu pemimpin. Makna pemimpin, kita tidak boleh mendahului imam, atau ketika imam memerintahkan sesuatu kita tidak boleh terlampau lama untuk melaksanakannya. Tidak boleh terlampau terlambat, tidak boleh mendahului imam ya. Sudah memang itu memang itu hakikat daripada berjamaah, yaitu rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam, mengikat sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Maknanya ada sebuah ikatan. Ikatan itu tidak memperbolehkan makmum itu mendahului imam atau sangat terlambat daripada imam. Karena adanya makna seperti itu, maka hal-hal di antara hal yang membatalkan sholat adalah apa? Membatalkan berjamaah itu sendiri. Jadi bezakan ya antara batalnya berjamaah sama batalnya sholat. Beza. Kadang-kadang di dalam sholat berjamaah nanti ada yang membuat jamaah itu batal, tapi tidak membuat sholatnya batal. Tapi di sini kita cakap pasal apa yang membatalkan sholat, bukan yang membatalkan apa? Jamaah itu sendiri. Karena ada beberapa case itu yang batal jamaah ya, tapi sholatnya tidak batal. Lah, di antara perkara yang membatalkan sholat dalam keadaan Anda itu berjamaah, kalau Anda mendahului imam Anda dengan dua rukun fi'li ya, dua rukun fi'li, dan atau Anda terlambat daripada imam melebihi dua rukun dua rukun fi'li, terlambat daripada imam melebihi dua rukun fi'li. Bezakan antara sabku biruknaini au sabku ila ruknaini. Maknanya mendahului imam dengan dua rukun, maknanya dua rukun sempurna Anda mendahului imam. Bukan Anda masuk rukun yang kedua, bukan. Yakni setelah selesai rukun yang kedua. Nanti akan ada contohnya di sini. Al-makna anna sholata tabtulu aidon bisabkil musalli al-ma'mumi imamahu biruknaini fi'liyaini walau ghairu tawilaini wa bi takhallufihi anhu bihi ma bi ghairi udhrin. Dibilang makna bahwasanya sholat itu juga batal dengan seorang musolli yang makmum itu mendahului imamnya itu dengan dua rukun fi'li, dengan dua rukun dengan dua rukun fi'li. Walaupun dua rukun fi'li itu bukan rukun yang panjang seperti i'tidal dan duduk di antara dua sujud, begitu pula juga batal dengan terlambat daripada imam, terlambat mengikuti imam dua rukun fi'li. Apa contohnya mendahului imam dengan dua rukun fi'li itu? Dibilang contohnya adalah an yahwiya lis-sujud wal imamu qaimun lil qiraati masalan. Tengok ya. Imam masih membaca Al-Fatihah, Anda sudah menuju sujud. Bukan dalam keadaan sujud, tapi menuju sujud. Itulah maknanya asabq bi ruknain. Maknanya Anda mendahului imam itu dua rukun sempurna dan lebih. Maknanya lebih daripada dua rukun, itu namanya bi. Karena Anda di sini, kasusnya Anda di sini itu Anda mendahului imam dengan rukuk,
dan i'tidal. Dan i'tidalnya sempurna. Setelah i'tidal kan otomatis Anda sujud. Lah, belum Anda sampai sujud lagi, dalam keadaan Anda sudah mulai perjalanan atau menuju sujud, dan imam masih dalam keadaan membaca Al-Fatihah atau membaca surat pendek, dikatakan Anda sudah batal. Kenapa? Karena Anda tidak menjadikan imam Anda itu imam, karena Anda mendahuluinya, dan mendahuluinya itu dengan 2 rukun lebih, bukan ila. Sebagian orang mengatakan sabku ila. Kalau ila itu maknanya sampai di i'tidal saja sudah dikatakan batal. Jadi kalau Anda imam masih membaca Al-Fatihah, Anda sudah i'tidal, kalau takbirnya bi'ila itu sudah batal. Akan tetapi takbirnya itu dengan bi. Ketika takbirnya itu dengan bi, maknanya kena i'tidal selesai dengan sempurna, dan i'tidal tidak akan selesai dengan sempurna kecuali Anda sudah menuju sujud. Sudah menuju sujud. Itulah perbezaan antara takbir bi ruknaini au ila ruknaini. Wa suratu sabki an yahwiya lisujudi wal imamu qaimun lil qiraati masalan, yakni hendaknya seseorang itu sudah mulai menuju ke sujud, menjatuhkan dirinya ke sujud, dan imam masih dalam keadaan berdiri untuk membaca Al-Fatihah atau membaca surat. Au yarka'u qablahu. So, tengok ya, ini taswirnya bukan taswirnya, ini ada taswirnya Romli sama taswirnya Ibn Hajar. So, tengok bagaimana taswirnya. Kalau tak silap ini taswirnya Romli, tak silap, saya agak-agak lupa ya. Ini yang pertama itu taswirnya Ibn Hajar, yang kedua Romli, atau sebaliknya, saya agak-agak lupa. So, tengok, au yarka'u qablahu. So, imam masih dalam keadaan berdiri, makmum rukuk dahulu. Ayo, ketika imam mau rukuk, makmum i'tidal. So, falamma arada an yarka' rafa'a, falamma arada an yarfa' sajada. So, ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum rukuk. Ketika imam mau rukuk, makmum i'tidal. Ketika imam mau i'tidal, makmum sujud. Maknanya tidak ada antara imam dan makmum bersama dalam satu rukun. Selalu makmum itu mendahului imam di dalam 2 rukun. Ini taswir, mungkin kalau tak silap ini adalah taswirnya Romli. Dan ini berbeza dengan taswir yang pertama. Taswir yang pertama itu harus jarak antara imam dan makmum itu 2 rukun. Taswir yang kedua itu jarak antara makmum dan imam 1 rukun. Akan tetapi makmum selalu mendahului imam di 2 rukun atau lebih. Baru dikatakan Anda itu asabun ala imamihi biruknaini fi'liyen. Dibilang kalau di takbir di kitab yang lebih tinggi, dibilang surah yang pertama itu adalah Anda mendahului imam 2 rukun. Anda mendahului imam 2 rukun. Tapi gambaran yang kedua, surah yang kedua itu bukan mendahului imam 2 rukun, tapi Anda tidak dikumpulkan dengan imam dalam 2 rukun. Beza. Maknanya berbeza, akhirnya taswirnya juga berbeza. Wa suratu takhalluf an yazulal imamu an haddil i'tidal wal ma'mumu fil qiyami masalan. Adapun yang kedua, maknanya imam itu terlambat daripada makmum 2 rukun, sekiranya imam itu sudah nak sujud, sudah dalam keadaan menuju sujud, makmumnya itu masih makmumnya itu masih membaca Al-Fatihah, dan ada beberapa udzur. Dibilang ada 9 masalah atau 10 masalah yang mana makmum itu diberi udzur untuk terlambat daripada imam 3 rukun ataupun lebih. Sudah saya jelaskan di Muqaddimah Hadromiyah, tak akan saya jelaskan di sini. Silakan rujuk ke Muqaddimah Hadromiyah, karena memang 3 udzur untuk takhalluf ini levelnya lebih tinggi daripada kitab ini. Wallahu a'lam. Wal udru fis sabaq huwa nisyanu wal jahlu faqat. Dibilang adapun udzur mendahului imam itu hanya lupa dan tidak tahu saja. Akan tetapi udzur
untuk terlambat daripada imam lebih daripada 2 rukun, sekiranya kalau ada makmum terlambat daripada imam itu 2 rukun ataupun lebih, sholatnya tidak batal. Itu ada 9 atau 10. Yang 5 terakhir ada khilaf, yang lainnya tidak ada khilaf. Wairuhuma mimma yunifu ala ashri masail madhkuratin fil mutawalat. Yani kira-kira ada lebih daripada 10 masalah, dan masalah itu madhkuratun fil mutawalat, disebutkan di kitab-kitab yang besar. Saya jelaskan secara detail di Muqaddimah di Muqaddimah Hadramiyah, silahkan ditengok di Jinan TV. Wa kharaja bisabqi bima dzukir asabqu bil aqal fala tabtulu bihi, dan keluar daripada kan yang membatalkan salat kan mendahului imam 2 rukun ataupun lebih. Lah kalau seumpamanya dia itu mendahului imam kurang daripada 2 rukun, contohnya dia mendahului imam 1 rukun saja. Mana handphone saya? Kalau seumpamanya dia itu kasih 1 kurang besar. Oke. Kalau seumpamanya dia itu mendahului imam kurang daripada 2 rukun, contohnya dia itu mendahului imam hanya 1 rukun, maka sholatnya tidak batal. Akan tetapi dia melakukan perkara yang haram. Lakin yahrumu in kana birukbin, akan tetapi mendahului imam lebih dari mendahului imam itu walaupun tidak 2 rukun dan tidak membatalkan sholat, akan tetapi hukumnya haram kalau dia mendahului dengan 1 rukun. Begitu pula kalau dia mendahului dengan sebagian daripada 1 rukun menurut Imam Romli. Akan tetapi Ibn Hajar mengatakan kalau mendahului dengan sebagian rukun, tidak sampai 1 rukun, hukumnya apa? Makruh sahaja. Dan ini adalah hal yang ke-11 yang membatalkan sholat. Adapun hal yang ke-12 adalah niyatu qat'is sholat. Jami'ah. Makna yang ke-12 daripada sholat. So, Anda kena paham ya, ada beberapa hal di dalam Islam ini disyaratkan kita itu untuk dawam, maknanya terus-terusan. Tidak boleh ada sesuatu yang niat untuk membatalkannya, yakni dikatakan dawamun niat. Di antaranya itu adalah Islam. Islam itu tidak bisa, oh hari ini Islam, esok tidak, esok Islam lagi, esok lagi tidak boleh. Maknanya Islam itu terus ada terus. Niat untuk terus di bawah Islam itu harus ada. Begitu pula sholat, dalam keadaan sholat tidak boleh Anda niat untuk membatalkannya. Jadi hal yang membatalkan sholat, takyah Anda melakukan perkara yang membatalkan sholat. Cukup Anda berniat, oh saya nak niat, nak makan, nak batalkan sholat. Takyah makan, niat saja Anda sudah apa? Batal, sudah membatalkan sholat. Makna bahwasanya sholat itu juga batal dengan niat keluar daripada sholat saat itu juga. Halan au ba'da rak'atin masalan, yakni saya sekarang nak batalkan sholat, saat itu juga sholat Anda batal. Atau Anda mengatakan, oh saya berniat nanti lepas 1 rakaat saya nak batalkan sholat. Tak ya selepas 1 rakaat, sekarang Anda sudah batal apa namanya? Sholat Anda sudah batal. Au ba'da rak'atin masalan. Walau ila sholatil ukhra, walaupun Anda nak niat batalkan untuk sholat-sholat yang lain, tetap dikatakan Anda itu membatalkan sholat. Limunafatihi lil jazmil masyrud dawamu fiha, karena di dalam sholat itu disyaratkan Anda harus tetap dalam keadaan sholat. Harus apa namanya, tidak boleh mu'alak, maknanya tidak boleh Anda menggantungkan sholat, yakni harus yakin Anda terus dalam keadaan sholat sampai sholat itu selesai. Seperti Islam, yakni Anda tidak bisa masuk Islam, saya hanya akan masuk Islam 10 tahun saja, setelah 10 tahun saya nak murtad. Itu tidak boleh seperti itu. Takyah tunggu 10 tahun, saat ini juga Islam Anda sudah tidak sah. Tidak sah, kenapa? Karena tidak boleh Anda itu menggantungkan Islam, masuknya Islam dengan perkara yang lain. Wa hadhihi hiyal khoslatu tsaniyata asyara minal khisali allati tabtulu biha shalah. Ini adalah perkara yang ke-12 dari perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang ke-13 adalah ta'liqi qat'iha bi syai'in. Anda menggantungkan, membatalkan sholat dengan sesuatu yang lain. Maknanya bahwasanya sholat itu juga batal dengan ta'liqil khuruj minha bi husuli syai'in wa in lam yu'lam wujudahu fi. Yani
Anda macam ini, saya kalau istri saya datang, saya nak batalkan sholat. Walaupun dia tidak tahu apakah istrinya datang atau tidak. Ternyata istrinya tidak datang, apakah sholatnya tetap sah? Tidak. Kenapa? Cukup Anda menggantungkan, membatalkan sholat dengan perkara yang lain. Itu sudah menafikan jazm yang disyaratkan ada di dalam sholat. Anda tidak boleh untuk membatalkan sholat di pertengahan. Kalau seumpamanya Anda mentaklikkan batalnya sholat dengan perkara yang lain, jangankan dengan sesuatu yang lain, yakni dengan sholat sendiri saja, yakni kalau nanti setelah 2 rakaat saya nak batalkan untuk sholat yang lain, itu pun sudah membatalkan sholat. Apalagi Anda mentaklikkan batalnya sholat dengan perkara yang asing daripada sholat. Walaupun perkara itu tidak terjadi, tetap sholatnya itu batal. Karena di dalam sholat Anda diwajibkan untuk jazm, diwajibkan untuk jazm. Dan taklik itu yunafil jazm. Taklik itu bertentangan dengan jazm. Menggantungkan itu tidak yakin. Makna bahwasanya sholat itu juga batal dengan Anda itu mentaklikkan keluar daripada sholat dengan husulu syai'in, dengan terjadinya sesuatu. Walaupun tidak diketahui perkara itu terjadi atau tidak. Walaupun perkara itu mustahil ada, seperti kasu'udis sama. Jadi kalau saya tengah-tengah sholat dalam rakaat kedua, kalau saya boleh naik ke langit saat ini, kalau saya boleh terbang, maka saya akan membatalkan sholat. Itu kan mustahil adatan, kan? Mustahil adatan. Tetap itu membatalkan membatalkan sholat. Berbeza kalau seumpamanya dia itu mentaklik batalnya sholat itu bukan dengan mustahil adatan, tapi dengan mustahil aklan. Kalau saya bisa menggabung antara timur dan barat, maka saya akan membatalkan sholat. Itu tidak batal. Kenapa? Karena mustahil aklan itu tidak mungkin terjadi lah. Selama itu tidak mungkin terjadi, maka takliknya dia itu keadami taklik, berbeza dengan mustahil adatan. Mustahil adatan itu mungkin terjadi, karena itu masih diiktibar bahwasanya taklik dengan perkara yang mustahil adatan ini yunafid jazm finiyah. Tapi taklik dengan mustahil aklan, karena dia itu tidak mungkin terjadi, hatta dengan kudratullah. Karena kudratullah itu la tata'allaq bil mustahilat. Maka takliknya itu seperti tidak ada taklik. Karena itu walaupun dia mentakliknya, taklik itu tidak akan bertentangan dengan jazm yang ada di dalam niat yang disyaratkan di dalam sholat. Kal jama' bainal tiddain katuli wal qisar. Saya akan buat sesuatu yang panjang dan pendek. Tidak mungkin ya imma panjang ya imma pendek. Li syai'in wahidin fi waqtin wahid, seperti mengumpulkan antara panjang dan pendek dalam satu hal di dalam satu waktu. Dan ini adalah perkara yang ke-13 di dalam perkara-perkara yang membatalkan apa? Sholat. Hal yang ke-14 adalah at-taraddud fi qat'iha. Anda ragu-ragu batalkan tak ya lah. Niat membatalkan juga batal, taklik membatalkan juga batal, taraddud juga batal. Kenapa? Karena di dalam sholat, seperti saya katakan, itu disyaratkan Anda itu yakin tidak membatalkan sholat. Anda yakin tidak membatalkan sholat. Sedangkan taraddud itu menafikan keyakinan. Anda ragu, itu maknanya Anda tidak yakin. Yang ke-14, bahwasanya sholat itu batal dengan ragu-ragu fil khuruj minha walau ila ukhra. Bismillah. Bahwasanya sholat itu akan batal kalau Anda itu ragu-ragu tengah-tengah sholat, batalkan tak ya. Cukup dengan itu sholat Anda sudah sudah batal. Walaupun Anda ragu-ragu membatalkannya, agar Anda itu nak masuk sholat yang lain, itu pun sudah dianggap Anda membatalkan sholat. Dan seperti ragu-ragu di dalam keluar membatalkan sholat, ragu-ragu untuk meneruskan sholat, apakah saya teruskan apa tak ya, itu juga membatalkan sholat. Dan kenapa kok ini membatalkan sholat? Karena yang disebutkan di dalam
perkara yang ke-12. Apa itu? Di dalam sholat diwajibkan Anda harus yakin untuk meneruskannya. Anda tidak boleh untuk ragu-ragu atau tidak yakin, yakni yakin untuk melakukan sholat itu harus ada mulai awal sholat sampai akhir sholat. Kalau Anda nak sholat, syaratnya seperti itu. Anda tak ya sholat, nanti di neraka saja, masuk neraka. Wa hadhihi hiyal khoslatur rabi'ata asyarata minal khisal allati tabtulu biha shalah. Ini adalah perkara yang ke-14 dari perkara-perkara yang membatalkan sholat. Dengan ini selesai sudah mubtilatus sholat. Sekarang kita akan masuk bab baru, ya. Ini bukan bab sholat lagi, tapi sudah masuk ke bab sholat berjamaah. Sholat apa? Sholat berjamaah. Insya Allah kalau sudah sampai sholat berjamaah ini sudah tak lama lagi, ya. Ini memang yang paling panjang itu adalah apa? Babus sholat itu sendiri. Faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Dibilang di dalam babun niyah sebenarnya yang wajib itu adalah qasdul fi'il wa ta'yin wal fardiyah. Hanya 3 ini kan, tetapi di dalam beberapa kes diwajibkan di dalam niat itu Anda mengatakan jamaatan. Di dalam kes yang selain 4 ini mengatakan jamaah ini hukumnya sunnah saja. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi khusus di dalam 4 kes ini mengatakan jamaatan itu hukumnya wajib. Sekiranya Anda tidak mengatakan jamaah, maka sholat Anda itu tak sah. Kenapa? Karena 4 sholat ini tidak sah kecuali dengan apa namanya? Kecuali dengan berjamaah. Kecuali dengan berjamaah. Apa itu? Yang pertama adalah Jumu'ah. Loh, sholat Jumat, apakah dia sah munfarid? Tidak mungkin. Di antara syaratnya sholat Jumat, dia harus dalam keadaan apa? Berjamaah. Begitu pula sholatul mu'adah, mengulang sholat. Yakni Anda sekarang sudah sholat sendiri, kemudian Anda jumpa jamaah, Anda disunahkan untuk mengulang sholat Anda yang sendiri itu dengan sholat berjamaah. Dengan sholat apa namanya? Dengan sholat berjamaah. Lah, mengulang sholat dengan berjamaah maknanya Anda diperbolehkan untuk mengulang sholat Anda kalau sholat yang kedua itu lebih baik daripada sholat yang pertama. Lah, jelas kalau Anda sholatnya sendiri kemudian jumpa berjamaah, kan maknanya sholat yang kedua akan lebih baik daripada sholat yang pertama. Karena itu Anda disunahkan untuk mengulang yang pertama dengan yang kedua, atau sholat yang pertama hanya 5 makmum, sholat yang kedua 1000 makmum, Anda disunahkan untuk mengulang sholat yang kedua. Dalam case-case ini, sholat yang kedua itu mesti berjamaah. Karena itu, sholatul mu'adah tidak mungkin dilakukan kecuali dalam keadaan apa? Berjamaah. Begitu pula al-mandurah jamaatan. Al-mandurah jamaatuha atau al-mandurah jamaatan. Sholat yang Anda nadar, Anda sholatkan dalam keadaan berjamaah. Ya jelas harus dalam keadaan apa? Berjamaah. Wong nadarnya dalam keadaan berjamaah kok. Dan yang ketiga adalah al-majmu'ah bil matar jam'ut takdim. Ada di dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan kita itu jamak takdim saja, bukan jamak takhir. Dalam keadaan hujan. Itu dengan syarat-syarat tertentu. Nanti mungkin akan ada di sini dijelaskan bagaimana diperbolehkan untuk sholat jamak takdim dalam keadaan apa? Hujan, dalam keadaan hujan. Al-makna annalladhi yajibu alal imamati annalladhi yajibu alal imam niyatul imamah ma'al ihram bihi minas sholawati arba'un. Dibilang yang wajib, sholat yang wajib imam itu mengatakan imamah ada 4. Apa itu? Al-jum'ah wal mu'adah wal mandurah jama'atuha al majmu'ah bil matar jam'ut takdim. Dibilang falau tarakaha fiha lam tasihha sholatuhu illa al mandurah fa innaha tan'aqidu furada wa ya'tam. Dibilang kalau 4 sholat ini tidak menyebutkan imamah, tidak menyebutkan apa? Imamah bagi imam, tidak menyebutkan imamah, kejap ya. Halo. Iya, silakan masuk. Oke. Terima kasih. Saya sedang mengajar. Langsung masuk aja. Oke. Maaf ya, ada yang kalau saya tunggu seseorang penting soalnya.
Falau tarakaha fiha lam tasihha salatuhu illal mandurah fa innaha tanqidu furada wa ya'tham. Wala tajibu niyatul imamah siwa hadhil arba' lakin la budda minha li husuli fadilatil jamaah. Dibilang selain 4 ini tidak wajib untuk seorang imam. Oke. Bagi seorang imam untuk niat imamah, kan tetapi wajib orang imam itu untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah, untuk meniatkan sholat apa? Meniatkan al-imamah. Walau nawaha fi atna'iha hasrat lahu min hainin niyati faqat. Kalau seumpamanya ini sering ya. Jadi ada orang sholat, kemudian saya di belakangnya itu ini macam sholat berjamaah nih. Jadi saya berniat, jadi setelah rakaat kedua baru saya niat untuk menjadi makmum orang tersebut. Ketika itu baru apa namanya? Baru saya mendapat pahala setelah rakaat kedua. Walaupun saya sudah sholat rakaat pertama, rakaat kedua itu munfarid, tapi mulai rakaat ketiga saya menjadi makmum kepada seseorang, dikatakan saya itu apa? Makmum, dan saya mulai mendapat pahala imamah sejak daripada rakaat apa? Kedua. Ini adalah hal-hal yang apa namanya sholat yang wajib untuk niat imamah. Adapun fasal yang setelahnya adalah syurutul qudwah. Makna syurutul qudwah adalah syarat sahnya berjamaah. Syarat sahnya berjamaah. Syurutul qudwah kita nakro qalilan. Syurutul qudwah ini saya anak panjang-panjang, saya sangat penat sekali hari ini. Kita mungkin baca 1, 2, 3 macam itu. Nanti kita sisanya kita teruskan kelas yang akan datang insyaallah. Syurutul qudwah ahada asyara al makna anna syurutal lati tushtaratu li sihhati qudwatil ma'mum bil imam ahada asyara. Dibilang syurut yang disyaratkan agar jamaah itu sah ada berapa? Ada 11. Yang pertama adalah an la ya'lama butlana sholati imamihi bi hadatsin aw ghairihi. Yani makmum itu diperbolehkan untuk menjadi makmum dengan imam tertentu kalau makmum itu yakin bahwasanya imam itu tidak batal sholatnya. Jadi kadang-kala itu kita tengok imam, ada orang kencing, setelah kencing dia tidak wudhu, kemudian sholat menjadi apa namanya? Menjadi imam. Loh, kita kan tidak mungkin untuk menjadi makmum dia, karena dari awal kita yakin bahwasanya dia itu apa namanya? Sholatnya tidak sah. An la ya'lama butlana sholata imamihi bihadatsin aw ghairihi. Dibilang dia tidak mengetahui kebatalan sholat imam itu dengan karena imamnya itu berhadas atau dengan selain hadas. Dibilang an la ya'lamal al makna annal awwala min syuti sihhatil qudwah an la ya'lamal ma'mumu butlana sholatil imam bimattafaqa ala butlani sholati bihi kal hadatsi wal kufur. Dibilang makmum itu tidak mengetahui kebatalan sholat imamnya, yang mana sebab batal itu disepakati oleh imam dan makmum. Contohnya apa? Al hadath wal kufur. Kalau ada orang kafir sholat kan tidak sah kan? Tidak sah. Begitu pula hadath. Begitu pula apa? Hadath. Kalau ada orang hadas, imam dan makmum tidak ada satu mazhab pun mengatakan bahwasanya sholat dengan hadas itu sholatnya sah. Dan seperti mengetahui kebatalan kalau dia meyakininya. Bukan dia tahu, tapi dia meyakininya. Bagaimana itu? Dzalika wa in lam yahkum bi butlanihi wa in lam yuhkam i'tiqadu dzalika wa in lam yuhkam bi butlanihi ka mujtahidaini ijtihada fil qiblah. Ada dua orang, saya dengan anta Ustaz Adam, nak sholat, kiblatnya mana ya? Anta cakap sebelah sana, saya cakap sebelah sini. Akhirnya saya nak jadi makmum kepada Anda, itu tidak sah. Kenapa? Karena dari awal saya meyakini, bukan mengetahui, saya meyakini bahwasanya Anda sholat tidak menghadap kiblat. Walaupun ijtihad itu ada potensi saya yang salah, Anda yang benar, tapi minimum di dalam case ini saya meyakini Anda itu apa? Salah. Saya meyakini Anda itu salah. Ketika itu saya tidak boleh untuk menjadi makmum Anda. Kita boleh sholat sendiri-sendiri, tapi menjadi imam dan makmum tidak boleh. I'tiqaduhu dzalika wa in lam yuhkam bi butlanihi ka mujtahidaini ijtahada fil qiblah aw fi ma'ain. Atau di dalam dua air, ada dua baldi, satunya mutanajis, satunya tidak mutanajis, tapi saya tidak tahu yang mana. Saya ijtihad, saya cakap ini yang suci, Sadam cakap ini yang
suci, saya tidak boleh untuk menjadi menjadi makmum untuk Anda. Kenapa? Karena saya yakin Anda itu wudhu dengan air yang mutanajis. Au fi thawbaini tahirin wa mutanajis wa ikhtalafa, atau dua baju, ini suci, ini mutanajis, atau sebaliknya saya tak tahu, saya pakai yang ini, Anda pakai yang satunya, saya tidak boleh sholat dengan Anda. Kenapa? Karena potensi besar Anda itu bajunya apa? Mutanajis. Anda pun juga sama. Potensi besar baju saya mutanajis. Maknanya salah satu confirm tidak sah sholatnya. Fa innahu la yasihhu iktida'u ahadihima bil akhar. Tidak sah salah satu itu menjadi makmum untuk yang lain. Yang kedua, an la ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Yang kedua, makmum itu tidak meyakini bahwasanya imam itu wajib untuk mengqadha salatnya. Macam mana itu, Suf? Yang kedua daripada syarat sahnya berjamaah, makmum itu tidak meyakini bahwasanya salatnya imam itu wajib diqadha. Sah tapi wajib diqadha. Contohnya macam mana? Imam itu salat faqidu tahuren. Kalau imam sholat faqidu tahuren, saya sholat biasa, saya tidak boleh untuk bermakmum kepada imam tersebut. Ka'an yakuna muhditsan faqidan lit-tahuren wa in kana al-ma'mum mithlahu. Walaupun makmum itu sama sepertinya. Terus macam mana Habib? Ya sholat sendiri-sendiri. Saya faqidu tahuren, Anda juga faqidu tahuren. Macam mana sholat? Sendiri-sendiri. Yang ketiga, an la yakuna makmuman, ya. Ini wadih ya. Tidak boleh imam itu makmum. Anda imam, saya makmum. Kemudian ada orang menjadikan saya imam dalam keadaan saya makmum kepada Anda. Makna yang ketiga daripada syurut sihhatil qudwah, an la yakunal imamu makmuman halal iktida'i bihi. Maknanya imam itu tidak menjadi makmum saat dia itu menjadi makmum. Kenapa? Karena tidak mungkin dia itu menjadi imam dan makmum di dalam satu waktu. Berbeza kalau saya masbuk, saya rakaat kedua baru menjadi makmum. Anda sudah rakaat ketiga, saya baru rakaat pertama. Anda salam kan, saya masih ada 2 rakaat lagi. Orang menjadikan saya imam, tidak ada masalah itu. Karena saya imam dan makmum tidak dalam satu waktu. Kalau saya imam dan makmum dalam satu waktu, saya masih menjadi makmum dengan Anda. Orang lain menjadikan saya imam, itu yang tidak boleh. Falau in qata'atil qudwatu wa qama masbukun jazal iktidak bihi walau fil jum'ah inda Ibnu Hajar wa khalafa Ramli. Dibilang kalau seumpamanya jamaah sudah selesai, kemudian yang masbuk itu mau menyempurnakan sholatnya, kemudian ada orang nak menjadikan masbuk itu imam, tidak ada masalah walaupun di dalam sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu dianggap sah dia berjamaah kalau dia berjamaah di rakaat pertama saja. Ada imam Jumat sudah sholat Jumat 1 rakaat, berdiri di rakaat kedua, orang yang baru datang, kan dia dapat rakaat keduanya imam, rakaat pertamanya dia. Maknanya sholat Jumatnya sudah sah. Kenapa? Karena dia mendapat rakaat pertama dalam keadaan berjamaah. Setelah imam salam, dia kan berdiri, datang orang lagi, iktidak dengan dia 1 rakaat. Dia juga sah Jumatnya. Maknanya dia kena sholat 2 rakaat saja. Orang lain datang lagi 1 rakaat, boleh. Tapi kalau dia tidak mendapatkan 1 rakaat dengan imam, dia kena sholat 4 rakaat duhur. Walaupun niatnya Jumat, tapi sholatnya apa tuh? Duhur. Walau fil Jum'ati inda Ibnu Hajar. Ibn Hajar, surah seperti ini boleh, akan tetapi Imam Romli tidak boleh. Maknanya Anda kena kena sholat duhur menurut Imam Romli. Wa katahaqquqi qaulil imam ma'muman asyak fi kaunihi dzalik, yani, dan seperti Anda itu yakin bahwasanya maknanya di antara hal yang membatalkan sholat adalah imam menjadi makmum. Yakinnya imam itu adalah makmum atau makmum adalah imam. Kalau Anda ragu apakah itu makmum atau imam, falau taraddada fi rajulaini yusalliyani halil imam hadza wa hadza. Ada orang tengok kita berdua sholat, imam dan makmum, kita sejajar macam ini, tidak tahu mana yang imam dan mana yang makmum. Anda tidak boleh untuk menjadi makmum daripada kami. Cari imam yang lain dan sholat berjamaah, jangan ikut dengan kita. Kenapa? Karena Anda tidak tahu mana yang imam dan mana yang makmum daripada kita. Lam yasihal iktida'u bi wahidin minhuma illa in dannahul imam bil ijtihad inda Ramli khilafan. Kecuali
Anda berijtihad dan mengetahui mana yang imam dan mana yang makmum menurut Imam Romli khilafan li Imam Ibnu Hajar. Yang keempat, kita akan membicarakan tentang makna ummi. Insya Allah ini agak panjang-panjang sedikit. Saya minta maaf, hari ini hanya sekejap saja karena saya ada penat sangat karena rehat sedikit. Insya Allah jumpa lagi esok. Kita selesaikan kelas ini esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana tadi orangnya? Nggak masuk.